Kita memang pelbagai macam, Indonesia pun banyak budaya, banyak bahasa, tetapi yang penting kita di bawah satu negara, guys. Okay? What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi saya Arash Mansor. Seperti biasa, terima kasih kerana terus menonton Arash Mansor YouTube channel. Okay? Untuk kali ini, sebelum itu guys, saya selalu terlupa. Sebelum itu, untuk yang pertama kali hadir ke channel ini, jangan lupa untuk klik butang subscribe, jangan lupa untuk like, comment dan share, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram, guys. Okay? So untuk kali ni, selepas saya upload video yang sebelum ini, ada yang komen kat situ untuk saya react berkenaan Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia. Okay? So ada dalam 2 atau 3 atau 4 komen juga yang minta untuk saya react dalam satu video post tu. So 3 atau 4 komen. So saya pun untuk hari ni saya akan tunaikan, saya akan react untuk kali ni. Okay? So tanpa melengahkan masa lagi, kita nak lihat apakah perbezaan, okay, di antara Tionghoa kan, Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia, guys. So tanpa melengahkan masa lagi, let's go. 1, 2, 3, boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di video ini warahmatullahi saya akan berbagi wabarakatuh. cerita mengenai perbedaan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Tionghoa Indonesia dan Video ini saya Tionghoa buat karena saya Malaysia. tertarik setelah melihat beberapa komentar yang ada di video saya Jadi yang pada satu apa ni, ini. Kakang Video Fahmi, ini sebetulnya Kakang. bercerita mengenai warga Tiongkok yang dulu lahir dan besar di Indonesia. Namun karena kondisi sosial politik yang kurang menguntungkan pada tahun 50-an hingga 60-an, akhirnya mereka terpaksa pindah ke Tiongkok. Namun karena kecintaan mereka terhadap Indonesia, sampai saat ini mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Seperti apa? Ini dia ceritanya. Lahir di Indonesia, tanah air yang kita jadi. Cinta Indonesia. Ya. Inilah beberapa komentar yang kemudian memunculkan rasa penasaran saya. Saya amat segan sekali melihat kamu. Malaysia ini seolah menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya bangga dengan nasionalisme dan keindonesiaan etnis Tionghoa Indonesia. Saya pun melakukan sejumlah riset di jurnal-jurnal ilmiah untuk dapat memahaminya. Indonesia dan Malaysia sama-sama pernah mengalami penjajahan. Ya, betul. Indonesia dari Belanda, sementara Malaysia dari Inggris. Ya, betul. Salah satu dampak dari penjajahan itu muncullah kelas sosial dan ekonomi yang berbeda, yaitu warga beretnis Tionghoa Ini biasa dan sejarah, warga guys. pribumi. Di zaman kolonial, penduduk beretnis Tionghoa baik di Indonesia maupun Malaysia relatif mendominasi perekonomian. Setelah kolonial pergi, bangsa pribumi yang sebelumnya tidak berdaya di sektor ekonomi mulai berupaya mengejar ketertinggalan. Pemerintahan baru yang didominasi pribumi pun mengeluarkan sejumlah kebijakan yang lebih pro-pribumi ketimbang penduduk beretnis Tionghoa. Sejak kemerdekaan, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia jauh lebih besar ketimbang di Indonesia. Kondisi itu terus berlanjut sampai sekarang. Saya pun tak tahu, guys. Saya Berdasarkan baru tahu. sensus Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2011, etnis Tionghoa di Indonesia sebanyak 2,8 juta jiwa atau sekitar 1,2% dari total 2,8 penduduk juta Indonesia jiwa, saat itu. Sementara itu, pada saat Malaysia merdeka di tahun 1957, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai 40% dari total penduduk Malaysia. Berdasarkan sensus tahun 2010, persentase jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai sekitar Saya pun 7 tak juta tahu, orang, guys, fakta-fakta atau ni. sekitar So, 1/5 satu video yang dari sangat 28 menarik, juta penduduk Malaysia. Perbedaan jumlah demografi ini sangat menentukan nasib etnis Tionghoa di masing-masing negara setelah kemerdekaan. Karena jumlahnya yang sedikit, pemerintah Indonesia di masa lalu menerapkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Intinya, pemerintahan Indonesia di masa lalu fokus untuk memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat melebur dengan penduduk pribumi. Sementara pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan yang akomodatif terhadap etnis Tionghoa. Pemerintah Malaysia lebih fokus untuk cukup memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat menerima simbol-simbol negara seperti bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pada saat bersamaan, etnis Tionghoa tetap dapat memelihara identitas dan budaya mereka. Pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia meminta etnis Tionghoa untuk menggunakan bahasa Indonesia, di antaranya dalam penamaan toko-toko yang sebelumnya beraksara Mandarin. Pemerintah juga melarang penerbitan surat kabar berbahasa Mandarin.
Hanya satu yang tersisa, yaitu Indonesia Ribau, yang didukung kalangan militer. Walaupun sebenarnya, koran ini hanya terdiri dari 8 halaman. 4 halaman diantaranya saja yang berbahasa Mandarin. Pada tahun 1960-an, warga etnis Tionghoa juga diminta mengganti nama dalam Mandarin ke nama yang lebih mengindonesia. Kebijakan yang paling berpengaruh terhadap hilangnya budaya Cina di Indonesia terjadi tahun 1957. Saat itu warga etnis Tionghoa diminta pemerintah untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Indonesia. Sebelumnya, etnis Tionghoa dapat menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin. Peningkatan sentimen negatif di Indonesia pada tahun 50-an dan 60-an terhadap Tiongkok mendorong dihapuskannya sekolah-sekolah berbahasa Mandarin. Dan ketika semua kebijakan itu diberlakukan, relatif tidak terjadi perlawanan dari etnis Tionghoa di Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia, kalangan nasionalis Melayu sejak kemerdekaan di tahun 1957 berkeinginan kuat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun, pemerintah tetap menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Malaysia. Kalangan nasionalis Melayu pun terus menekan pemerintah hingga akhirnya terjadi kerusuhan antar etnis di tahun 1969. 17 Mei ya. Penduduk non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India melakukan perlawanan. Kerusuhan antar etnis yang terjadi di tahun 1969 ini akhirnya mengonsolidasikan sistem politik dan hubungan antar etnis di Malaysia. Walaupun bahasa Melayu mulai ditetapkan sebagai bahasa resmi di dunia pendidikan formal, penggunaan bahasa asing lain seperti Mandarin dan Tamil tetap diperbolehkan, terutama di sekolah-sekolah swasta. Pada tahun 1969, Perdana Menteri Tun Abdul Razak menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya bangsa asli Malaysia, yaitu Melayu. Pada Kongres Kebudayaan Nasional pertama di tahun 1971, sebuah resolusi dikeluarkan yang intinya menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya lokal, yaitu budaya Melayu. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dari etnis non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India. Mereka pun melakukan perlawanan. Di antaranya terlihat ketika pada tahun 70-an, Universitas Teknologi Malaysia mengatur wisudawan pria untuk mengenakan peci pada saat wisuda. Etnis Tionghoa Malaysia menolak untuk mengikuti aturan tersebut dan akhirnya kebijakan tersebut pun dibatalkan. Menyadari akan kekuatan politik dan ekonomi etnis Tionghoa, Anwar Ibrahim saat menjabat Menteri Budaya, Pemuda dan Olahraga membuka dialog dengan asosiasi-asosiasi etnis Tionghoa dan menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak bermaksud untuk mengasimilasikan atau meleburkan etnis Tionghoa ke penduduk Melayu. Asosiasi-asosiasi Tionghoa Malaysia pun mengajukan usulan agar budaya Malaysia berdasarkan multiras ketimbang berdasarkan ras tunggal. Jadi setelah kita melihat video yang tadi, sebetulnya apa yang terjadi di Malaysia dengan apa yang terjadi di Indonesia terhadap etnis Tionghoa menjadi berbeda karena memang sejarah yang pernah ada di masa lalu. Intinya adalah karena jumlah etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih banyak dibandingkan jumlah etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, maka akhirnya etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih mudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap mereka. Sementara di Indonesia, karena jumlah etnis Tionghoa di Indonesia jumlahnya jauh lebih sedikit, akhirnya mereka pun tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti ketika pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang akhirnya lambat laun mengurangi warna budaya Cina yang ada di Indonesia. Dan akhirnya seperti yang kita lihat saat ini, kalau kita ke Malaysia, itu kita akan sangat dengan mudah menemukan ekspresi budaya Cina di Malaysia. Misalnya mereka masih menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Namun di Indonesia, kita akan kesulitan untuk menemukan dengan mudah ekspresi budaya Cina di Indonesia. Kalaupun kita ingin menemukannya, biasanya kita harus ke tempat-tempat tertentu. Dan di Indonesia, bahasa Mandarin atau bahasa Cina juga memang tidak lagi banyak digunakan oleh generasi muda. Itu dia, jadi sejarah masa lalu membentuk yang terjadi saat ini. Jadi menjadi sangat wajar sekali kalau kita melihat di video ini, kalau ada orang Tiongkok yang dulu pernah lama tinggal di Indonesia, mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu seperti ini. Oh, di video. Nice guys. Negeri elok amatku cinta. Itu dia, semoga bermanfaat. Ismail Fahmi bagi cerita. Yang ku puja sepanjang nice guys. Okay guys, so ini video perbezaan Tionghoa, Indonesia dan Chinese Malaysia. Okay,
So dia cakap tadi, dia cakap kalau di Indonesia jarang untuk kita nak menemui orang apa Tionghoa ni yang menggunakan bahasa Mandarin di sana. Dan di Malaysia kebanyakan sebagai pendapat saya pun memang kebanyakan yang masih menggunakan bahasa mereka, bahasa Mandarin dalam cakap percakapan mereka seharian. So mungkin dari kata apa yang dikatakan oleh Ismail Fahmi tadi, mungkin daripada perbezaan cakap jumlah penduduk yang di Malaysia, Tionghoa di Malaysia ni 7 juta dan Indonesia ni 1.2 juta tadi kan. So mungkin disebabkan masih ramai di Malaysia, so mereka masih menggunakan bahasa Mandarin. Okey, tapi bagi saya itu semua tidak penting guys. Yang penting walaupun kita berbeza kaum, berbeza bahasa, berbeza budaya, tetapi kita tetap satu di bawah satu negara. Tak kira lah Malaysia ke Indonesia ke, kita memang pelbagai macam Indonesia pun banyak budaya, banyak bahasa, tetapi yang penting kita di bawah satu negara guys. Okay, so itu saja daripada saya untuk kali ini guys. Pendek saja sebab video pun dah panjang. Okay, so saya tak nak komen banyak-banyak, saya pun tak berapa pandai sangat. Okay, so just nak react saja dan nak bagi pendapat saya tentang video ini. Okay, so itu saja daripada saya untuk kali ini. Jika anda ada apa-apa cadangan untuk reaction yang seterusnya, boleh komen di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share kerana banyak lagi yang kasih react untuk anda semua guys. So stay tuned, bye bye.